Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, di sini saya Indah Kurniawati akan mencoba memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Oke, langsung saja ke poin pertama, yaitu mengenai biografi Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Umar bin Husain bin Ali Al-Qurshi At-Tabarsani Al-Asli Ar-Razi Al-Maulidi Asy-Syafi'i Al-Qurshi. Nah, beliau adalah seorang ulama yang lahir di Kota Rai tahun 544 Hijriah atau 1149 Masehi. Beliau ialah berasal dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Mana Al-Qattan, Imam Ar-Razi itu memiliki banyak gelar. Nah, yang paling terkenal diantaranya ialah Ibnu Al-Khatib, Ibnu Khatib Ar-Rai, Abi Abdillah, Abil Fadil, dan Abil Ma'ali. Nah, sejumlah gelar yang orang sematkan kepada beliau ialah merupakan suatu bentuk penghormatan yang diberikan karena beliau memiliki keluasan ilmu. Nama Fakhruddin Ar-Razi merupakan julukan bagi Muhammad ibnu Umar ibnu Husain ibnu Hasan bin Ali, yaitu seorang ulama Syafi'iyah dan Asy'ariyah. Lanjut, yang kedua ialah pendidikan Ar-Razi. Pendidikan Ar-Razi yang pertama dimulai dari ilmu yang diberikan oleh ayahnya yang bernama Khatib Al-Rai. Dari ayahnya ini beliau belajar tentang ilmu keislaman, terutama usul fikih. Lalu hal-hal yang diberikan oleh ayahnya itu, atau ilmu-ilmu atau pendidikan yang diberikan olehnya itu, hasilnya tampak sangat nyata dari kemampuan Ar-Razi dalam penguasaan ilmunya, sebagaimana terlihat dari hafalannya atas kitab Asy-Syamil Al-Usuluddin karya Imam Al-Haramain tentang ilmu kalam, Al-Mustafa karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali tentang usul fikih, dan Al-Mu'tamad karya Abu Husain Al-Bisri tentang usul fikih juga. Bahkan ilmu dan pendidikan yang diterapkan olehnya pun juga berpengaruh juga dengan mazhab yang dimiliki oleh Fakhruddin Ar-Razi ini. Nah, pada usia 15 tahun setelah ayahnya wafat, beliau memulai perjalanan pertamanya itu keluar daerah ke Sinan, di mana beliau mulai belajar usul fikih dan berguru kepada Al-Kamal Al-Sinani, Abu Husain Al-Bisri. Nah, setelah dari Sinani, beliau kembali lagi ke Rai atau ke Iran. Nah, di sana ia belajar masalah teologi dan filsafat kepada Al-Majid Al-Din Al-Jili. Bahkan ketika Al-Majid Al-Din Al-Jili juga pindah ke Maraga, Ar-Razi itu tetap setia mengikuti gurunya tersebut. Ar-Razi juga mendalami berbagai pengetahuan dari sejumlah ulama terkemuka lainnya, yaitu Al-Bagawi dan guru dari seorang pemikir besar yang lain, termasuk Syihab Al-Din Al-Surawardi, yaitu filosof ilmu nas. Berkat kecerdasan Ar-Razi gitu kan, dia menguasai berbagai macam bidang ilmu gitu, berbagai cabang ilmu. Itu sampai beliau tuh digelari seorang ulama ensiklopedia yang sulit tertandingi gitu. Dan ada pun beberapa cabang ilmu yang dia dikuasai, diantaranya ialah fikih, usul fikih, teologi, terus juga menguasai ilmu seperti sastra Arab, tafsir, logika, matematika, fisika, dan kedokteran juga. Jadi dia mempelajari semua cabang-cabang ilmu tersebut itu, ada yang berguru juga ada yang otodidak gitu. Bahkan
peneliti pun tidak tahu dari mana beliau mempelajari ilmu-ilmu tersebut gitu. Nah, Ar-Razi sendiri juga memiliki murid dan pengikut, banyak murid dan pengikut yang setia mendampingi beliau kemanapun beliau pergi. Nah, hingga di antara murid-muridnya itu ada beberapa yang keilmuannya itu menonjol gitu. Di antaranya Kutub al-Din al-Misri, Syihab al-Din al-Naisaburi, ada Asir al-Din al-Bahri, Abu Bakar Ibrahim ibnu Abu Bakar al-Asfihari, dan lain-lain. Nah, lalu menjelang akhir hayatnya, Al-Razi itu mengalami sikap skeptis terhadap kemampuan rasio sebagaimana yang telah dialami juga oleh Al-Ghazali. Kepercayaannya kepada kemampuan akal mulai menurun dan tergoncang. Karena itu ia berpesan kepada salah seorang muridnya setia, yaitu Ibrahim bin Abu Bakar al-Asfahani, agar di dalam mencari kebenaran tidak hanya melalui perdebatan akal semata, tapi juga yang terpenting ialah menelusuri kandungan Al-Quran. Nah, setelah 8 bulan setelah berpesan, beliau sakit keras, terus juga akhirnya beliau meninggal dalam usia 57 tahun. Berita tentang kematian beliau ini sangat kontroversial karena ada kabar yang menyebutkan bahwasannya beliau meninggal karena diracun oleh lawan-lawannya dari kelompok Karamiyah, dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau itu meninggal secara wajar akibat sakit keras yang dideritanya. Beliau wafat di daerah Herat, Rai, pada tahun 606 Hijriah atau 1210 Masehi, bertepatan dengan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Lanjutnya ialah karya-karya dari Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi adalah seorang ulama yang sangat produktif dan memiliki wawasan yang luas. Pokoknya hampir semua cabang ilmu tuh dia kuasai gitu. Filsafat, teologi, tafsir, tasawuf, macam-macam. Nah, di antara cabang-cabang ilmu itu dia menghasilkan beberapa karya. Nah, di antaranya Tafsir Al-Kabir. Nah, ini Mafatihul Ghaib yang sedang kita bahas ini. Kalau ada Tafsir Al-Fatihah, ada Nihayat Al-Uqul, ada Al-Masul fi Ilmi Usul Al-Fiqih, ada Al-Mabahid Al-Mastrakiyah, Lubab Al-Isarat, dan Al-Matalib Al-Aliyah fi Ilmi Al-Kalam. Lanjut, pembahasan yang ketiga ialah corak penafsiran. Nah, seperti yang telah disebutkan di atas tadi sebelumnya, bahwasannya Al-Razi itu menguasai banyak cabang ilmu, banyak bidang ilmu yang dia kuasai gitu. Nah, jadi hal itu mempengaruhi beliau dalam penulisan tafsir-tafsir ini, khususnya dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Hal ini ya bertujuan untuk mengungkap rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, dilihat dari corak penafsirannya, karya Fakhruddin Ar-Razi ini ya penekanan itu lebih dominan dengan menggunakan beberapa macam corak, yakni corak ilmiah atau al-ittijah al-ilmi dan al-adab atau al-ittijah al-adabi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya teori-teori ilmu pengetahuan modern serta analisis kebahasaan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, adapun yang selanjutnya ialah metode tafsir Mafatihul Ghaib. Nah, metode yang digunakan di tafsir Mafatihul Ghaib ini ialah metode al-diroyah atau birro'i. Karena kenapa beliau menggunakan metode ar-ro'i birro'i? Karena kitab tafsir ini menguraikan penafsirannya sesuai dengan urutan ayat per ayat yang terdapat dalam Al-Quran, surat per surat, dimulai dari Al-Fatihah sampai surat Ke-Anas. Nah, tapi yang perlu diingat dari metode yang digunakan ini, apabila menafsirkan persoalan, tentu Al-Razi
terlihat berupaya mengumpulkan ayat-ayat sejenis yang sesuai dengan persoalan yang dibahas. Nah, selain itu pula Al-Razi telah menekankan pada pembahasan arti kosakata, susunan redaksi, serta mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli bidang kebahasaan. Nah, adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh beliau ialah sebagai berikut. Nah, pertama ialah menyebutkan jumlah ayat dalam setiap surat dan jumlah ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dan kedua ialah menafsirkan ayat berdasarkan urutan Mushaf Utsmani. Yang ketiga, setelah mengemukakan ayat yang akan dijelaskan yang menyebut kata fi alayat masail, lalu memasuki penafsiran ayat dengan merincinya kepada beberapa masalah. Nah, yang keempat dan terakhir, menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan beberapa ilmu yang telah dikuasainya, seperti ilmu bahasa, usul fikih, qiraat, asbabun nuzul, syair, dan sedikit hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan langsung melanjutkan pembahasannya, yaitu dari contoh penafsiran. Contoh penafsiran yang kami ambil yaitu dari surah Al-Mutaffifin ayat 4-6 yang berbunyi ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Setelah ayat ini kemudian ada penafsirannya di bawah, yaitu dengan kalimat i'lam annahu ta'ala wa baha ulaul mutaffifina qala ala yazunnu ulaika alladhina yutaffifuna annahum mab'utsuna fi liyaumin 'adzim wa huwa yaumal qiyamati. Jadi tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Jadi setelah kalimat tersebut maka ada hadis-hadis yang menjelaskan. Di setelah ayat maka penjelasannya juga ada dengan hadis. Contohnya di sini hadasana Ismail bin Abban, hadasana Ismail bin Yusuf, sampai terakhir yaitu fi rasihi ila yaumu yaqumun ila yaumu yaqumun nasu li rabbil alamin. An Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sofi Nibi. Teman-teman bisa melihat sendiri di makalahnya dengan lengkap. Karena di situ sudah ada pemaparannya. Kemudian lanjut ke analisa pemakalah. Di sini kami menganalisa bahwasanya kitab tafsir Mafatihul Ghaib ialah bahwa tafsir Mafatihul Ghaib karya Ar-Razi ini tergolong berbeda dengan mayoritas tafsir klasik yang membatasi keselamatan hanya bagi para pengikut Muhammad yang disebut orang muslim. Ar-Razi tergolong mufassir yang mensyaratkan dua hal sebagai dasar keselamatan di akhirat, yakni iman kepada Allah dan hari akhir, serta beramal saleh tanpa keharusan iman kepada Muhammad sebagai syarat keselamatan. Nah, tapi bisa disimpulkan kita juga tahu bahwasanya tafsir Mafatihul Ghaib adalah tafsir birroi, dengan riwayat dengan akal. Ya. Tapi dia juga menggunakan metode tahlili yaitu dengan mentafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai Mushaf Utsmani, seperti itu. Kemudian juga kita ketahui bahwasanya Fakhrul Razi ini, beliau ini kerap sebagai ulama Asy'ariyah, yaitu dengan bermazhab Syafi'iyah. Jadi beliau juga dalam penafsirannya itu penuh dengan corak-corak fikih juga, kemudian falsafi, tapi yang paling penting adalah coraknya itu corak ilmi. Kenapa? Karena beliau itu juga tidak hanya belajar dari bidang agama, tapi beliau juga belajar dari tentang modern seperti fisika, IPA, seperti yang lainnya. Maka apapun yang ada di penafsirannya itu bisa dikaitkan dengan teori-teori. Kemudian kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan pada tafsir Mafatihul Ghaib. Yang pertama, kelebihannya ialah dia sangat mengutamakan tentang munasabah, kolerasi surat dan ayat dengan keilmuan yang berkembang. Bahkan tak jarang ia menyebutkan lebih dari satu munasabah untuk satu ayat tertentu atau surat tertentu. Kemudian yang kedua, dia bisa menghubungkan tafsir itu dengan ilmu riyadiyah atau matematika dan falsafah, serta ilmu-ilmu lain yang dianggap baru di kalangan agama pada masanya. Kemudian yang ketiga, dia bisa menjelaskan tentang akidah yang berbeda dan bisa mencocokkan di mana perbedaan itu. Keempat, dia mengupas tentang balaghah Al-Quran dan menjelaskan berbagai kaidah usul. Kekurangannya ialah
Farul Razi terlalu banyak mengumpulkan masalah dan pembahasan dalam tafsirnya, sampai pembahasan yang tidak bersangkut paut dengan ayat atau surat yang ditafsirkan pun ia sebutkan. Bahkan lebih tegas lagi, beberapa ulama mengatakan bahwa di dalamnya terdapat segala sesuatu kecuali tafsir. Artinya di dalam tafsirnya itu ada semuanya, cuman nggak ada tafsirnya, seperti itu. Nah, yang kedua ya, dalam tafsir tersebut ia terlalu banyak mencantumkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan tafsir secara berlebihan. Kedua, Tufi mengatakan bahwa banyak kekurangan yang ditemukan dalam kitab tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib. Yang keempat, Rasyid Ridho dalam tafsir Al-Manar banyak melontarkan kritikan terhadap cara penafsiran ayat Al-Quran yang dilakukan Fakhruddin. Di antaranya, Fakhruddin Ar-Razi adalah seorang ahli tafsir yang sangat sedikit pengetahuan tentang sunnah, pendapat para sahabat tabi'in dan pendapat tokoh-tokoh salaf. Akan tetapi penulis kurang setuju dengan pendapat ini karena sedikitnya sunnah Rasulullah SAW atau pendapat sahabat yang dipakai Rasul bukan karena sedikit pengetahuannya, akan tetapi karena luasnya ra'yu yang dia gunakan, sehingga ada kesan sunnah yang digunakan hanya sedikit sekali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.